Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk dimudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengambil presensi Ananda secara menyeluruh ya. Jika Ibu sebut nama Ananda sekalian, silahkan jawab dengan kata siap. Baik Bu. Jessica, Siap Bu. Wiza, Siap Bu. Livia, Siap Bu. Dinda, Siap Bu. Halia, Siap Bu. Nadia, Oke Bu. Nurul, Iya Bu, maaf Bu. Siap Bu. Nurul, Mutia, Siap Bu. Octaviano, Siap Bu. Yulia Sartika, Siap Bu. baik hadir semua ya. Iya Bu. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya mengenai materi pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Saya Bu. Ya, Nadia, silahkan. Kita minggu lalu mempelajari tentang teks fabel Bu. Ya, benar sekali. Selain dari Nadia, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Jessica? Bu, Dinda Bu. Iya, Dinda? Iya Bu. Bu. Jessica, apa yang dimaksud dengan teks fabel? Teks fabel Bu. Teks yang berisi tentang cerita fantasi yang pokoknya adalah binatang. Ya, benar sekali Jessica. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi teks fabel, yang mana teks fabel merupakan teks yang membahas tentang cerita binatang. Nah, pada materi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, siapa yang tahu tentang materi kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, Nadia. Menurut yang Nadia baca dari buku bahasa Indonesia yang kita pakai, kita setelah mempelajari teks fabel, mempelajari teks surat. Ya Bu, surat Bu. Ya, benar sekali Nadia. Karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat. Adakah anak-anak Ibu yang tahu apa itu surat? Baiklah, kepada operator silakan menampilkan PPT yang sudah Ibu kirim.
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang surat. Jadi, surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Bisa terdengar? Selanjutnya, surat dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat pribadi, dan yang kedua, surat dinas. Pengertian dari surat pribadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa surat pribadi ini merupakan surat yang ditulis oleh seseorang atau individu kepada orang lain yang bersifat pribadi. Pada umumnya, surat pribadi bersifat personal atau tidak resmi, bebas menggunakan bahasa sehari-hari, dan berisi masalah-masalah pribadi. Selanjutnya, surat pribadi memiliki beberapa unsur. Silahkan operator untuk menggeser PPT-nya. Yang pertama, unsur-unsur dalam surat pribadi yang pertama, alamat surat, tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Baiklah Ananda semua, selanjutnya kita masuk ke tujuan surat pribadi. Di mana surat pribadi tujuan surat pribadi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, memberikan kabar atau informasi kepada orang lain atau si penerima. Yang kedua, sebagai sarana bersilaturahmi karena kita sudah lama tidak bersua. Selanjutnya, untuk mengekspresikan perasaan si penulis pada si penerima. Bisa berupa perasaan senang, perasaan sedih, baik, terharu, bangga, rindu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk kepada fungsi surat pribadi, di mana surat pribadi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menanyakan kabar. Yang kedua, untuk keperluan pribadi. Dan yang ketiga, sebagai tujuan komunikasi pribadi yang lain. Baik, sekilas tentang surat pribadi. Sekarang kita masuk ke surat dinas. Nah, pada surat dinas ini memiliki pengertian, yaitu surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Nah, pada umumnya surat dinas ini berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Isi di dalam surat dinas juga bersifat resmi dan berkaitan dengan topik kedinasan. Selanjutnya masuk ke tujuan surat dinas. Tujuan surat dinas yang pertama adalah sebagai keperluan untuk menyampaikan pemberitahuan suatu izin atau pengumuman dan penugasan kepada staf atau instansi di lembaga yang terkait. Surat dinas juga termasuk kategori surat resmi karena penulisannya menggunakan format khusus di mana bentuk formal dan menggunakan bahasa baku atau resmi.
Selanjutnya kita masuk kepada fungsi surat dinas. Nah, bisa Ananda lihat fungsi surat dinas ini dikeluarkan untuk keperluan menyampaikan pemberitahuan suatu penugasan, pengumuman, izin dan lain sebagainya. Surat dinas ini biasanya juga ditulis dengan bahasa baku dan formal, serta termasuk dalam kategori surat resmi. Surat dinas juga memiliki unsur-unsur dalam penulisan. Yang pertama, kepada operator bisa digeser. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa unsur-unsur dalam surat dinas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, surat dinas ini memiliki kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, halaman, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan pengirim surat. Seperti gambar yang bisa Ananda lihat, operator bisa digeser. Baiklah, Ananda semua, coba Ananda perhatikan surat yang Ibu tampilkan ini. Adakah di antara Ananda sekalian yang tahu surat yang sedang Ibu tampilkan ini? Bu, Dinda Bu. Ya, silahkan Dinda. Bu, itu apa Bu? Surat dinas Bu. Ya, tepat sekali Dinda. Surat yang sedang Ibu tampilkan ini merupakan surat dinas. Coba siapa yang masih ingat mengenai unsur-unsur di dalam surat dinas? Ibu ulas kembali ya mengenai unsur-unsur di dalam surat dinas. Yang pertama, unsur-unsur yang terdapat di dalam surat dinas. Yang pertama, kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, halaman, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan si pengirim surat. Baiklah Ananda semua, coba Ananda perhatikan surat yang kedua ini. Adakah di antara Ananda sekalian yang tahu surat yang Ibu tampilkan ini? Tahu Bu. Iya, Livia, coba Livia. Silakan Livia. Ya, tepat sekali Livia. Ini merupakan surat pribadi, di mana di dalam unsur-unsur surat pribadi ini tidak memiliki kepala surat dan tidak memiliki nomor surat. Tetapi di dalam unsur-unsur surat pribadi ini memiliki alamat surat, tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Nah, apakah Ananda semua sudah paham mengenai surat pribadi dan surat dinas? Baiklah, sekarang Ibu minta kepada Ananda siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Bu. Silakan kepada Jessica. Baik Bu, yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang surat. Surat adalah alat komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang dikehendaki yang berisi tulisan pernyataan, surat kabar, harapan, dan tanggapan sesuai dengan keinginan dari penulis tersebut.
Ya, betul sekali, Jessica. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, adakah di antara Ananda yang ingin bertanya kembali? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada, untuk minggu depan Ananda Ibu tugaskan untuk mencari sebuah surat dinas dan surat pribadi beserta strukturnya. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa terapkan 3M. Sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.